Halo, selamat jumpa lagi dengan Ibu Vera Lai dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen Part 10, khusus kelas 10 SMA dan SMK. Sebelum masuk lebih jauh lagi dalam pembelajaran kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kali ini kami mau belajar. Biarlah Tuhan menyertai, memberkati dari awal hingga pada akhir video pembelajaran ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya anak-anak kelas 10 SMA, SMK, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum masuk lebih jauh lagi, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kali ini kita akan belajar tentang batas-batas dalam berpacaran. Bacaan Alkitab terambil dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, Amsal 23 ayat 18 dan 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Indikator pelajaran kita kali ini: 1. Melakukan observasi mengenai berpacaran dan batas-batas dalam berpacaran remaja. 2. Siswa menjelaskan tujuan orang berpacaran. 3. Dapat mengeksplorasi bagian Alkitab yang dijadikan acuan mengenai batasan-batasan dalam berpacaran dibandingkan dengan gaya berpacaran remaja masa kini. Mendeskripsikan akibat positif dan negatif dari hubungan pacaran di kalangan remaja. Mendiskusikan beberapa penyimpangan yang terjadi dalam hubungan pacaran. Penjelasan mengenai batas-batas dalam berpacaran merupakan pedoman bagi remaja SMA kelas 10 dalam membangun persahabatan dan berpacaran. Mengapa dikatakan membangun persahabatan? Umumnya remaja membangun persahabatan terlebih dahulu, baru diikuti dengan langkah berikutnya, yaitu menyatakan suka pada seseorang. Pembahasan mengenai batas-batas dalam berpacaran mengacu pada Alkitab. Memang Alkitab tidak bicara secara spesifik mengenai pacaran dan batas-batas dalam berpacaran. Namun ada bagian-bagian Alkitab yang menulis mengenai bagaimana orang percaya harus menjaga kekudusan hidup, terutama dalam kaitannya dengan seksualitas dan erotisme. Menyoroti pacaran dari segi iman Kristen. Dari segi iman Kristen, Alkitab tidak berbicara secara khusus tentang berpacaran, tetapi Alkitab berbicara tentang etika dan moral kehidupan, termasuk bagaimana manusia harus memutuskan serta memuliakan tubuhnya. Perjuangan cinta kasih dikisahkan dalam cerita Yakub yang mencintai Rahel, yang harus bekerja pada omnya Laban selama 14 tahun supaya bisa menikahi orang yang dicintainya. Meskipun ia ditipu oleh Laban, ia pantang menyerah. Akhirnya, ia dapat menikahi Rahel. Itulah kisah cinta sejati. Tujuan pacaran. Pacaran yang benar harus berorientasi pada kasih akan Allah, di mana perintah Allah yang harus dituruti atau diprioritaskan dalam hubungan pacaran itu. Kita harus menunjukkan gaya hidup yang disetujui oleh Allah, bukan berpusat pada diri sendiri. Kasih akan Allah ini membuat kita mengikuti aturan main yang Allah berikan, antara lain 2 Korintus 6 ayat 14, Yeremia 29 ayat 11 dan Amsal 23 ayat 18 menekankan pacaran yang benar harus didasari dengan kasih Allah, sehingga orientasi pergaulan itu hanya ada di dalam tubuh Kristus, bukan berdua-duaan. Karena akibat dari berdua-duaan itu, nenek bilang, berbahaya. Motivasi atau dorongan untuk berpacaran.
Ada seorang mahasiswa bernama Tuhan ini yang mengadakan penelitian di kalangan remaja tentang apa arti pacaran serta apa yang dilakukan dalam berpacaran. Ia menulis demikian: tujuan pacaran di kalangan remaja adalah mendapatkan teman untuk menceritakan masalah pribadi, sebagai hiburan, sebagai tempat untuk berbagi, memahami karakter pacar sebelum memutuskan untuk serius, meningkatkan motivasi belajar, dan membuktikan diri cukup menarik. Alasan pemilihan pacar adalah sifat-sifat yang dimiliki pacar, persamaan sifat, kepandaian, daya tarik fisik, kekayaan, banyak teman yang tertarik pada pacar, dan latar belakang keluarga. Batas-batas pacaran menurut standar moral Alkitab. Apakah dalam berpacaran dibenarkan berpegangan tangan, berciuman, bermesraan, dan tindakan erotis lainnya? Roma 12 ayat 12 menekankan supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia, atau dengan kata lain, jangan berpacaran yang berorientasi pada keinginan daging yang membawa kepada dosa. Ada perbedaan antara berpacaran yang berorientasi pada keinginan daging dengan berorientasi pada perintah Allah. Perbedaannya yaitu pacaran yang berorientasi pada keinginan daging bertujuan mencari pengalaman semata-mata dan kenikmatan dalam hubungan cinta, dengan pertimbangan mungkin besok sudah menjadi pacar baruan. Sedangkan pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai kemungkinan titik tolak yang menuju sesuatu yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Pacaran yang baik adalah yang saling mengisi dan memberikan kebaikan serta berbagi, melakukan hal-hal baik dan benar serta berguna bagi hidup keduanya. 2. Pacaran yang berorientasi pada keinginan daging memanfaatkan tubuh pasangannya untuk memuaskan perasaan seksual, mula-mula pada tingkat ciuman dan pelukan, namun kemudian gampang menjurus kepada tingkat hubungan seksual. Pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat tubuh pasangannya sebagai rumah kediaman Roh Kudus, 1 Korintus 3:16, yang dikagumi dan dihargai sebagai ciptaan Allah. Ada 4 tingkat intensitas hubungan fisik, dimulai dari yang paling lemah sampai yang paling kuat. Keempat tingkat tersebut ialah berpegangan tangan, saling memeluk, berciuman, saling membelai, dan dapat meningkat menjadi tindakan tak terpuji, misalnya melakukan hubungan seks yang dilarang oleh hukum agama dan aturan atau norma dalam masyarakat. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus berpesan dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 21 supaya anak Tuhan jangan jatuh dalam perciuman dan lain-lain yang merangsang dalam masa berpacaran, karena itu bertentangan dengan Alkitab. Dengan demikian, orang-orang Kristen harus menghindari percubuan dalam masa berpacaran. Lebih jauh lagi, pengajaran moral Paulus kepada anak muda Kristen di mana saja dalam 1 Timotius 5 ayat 22 bagian akhir menulis, jagalah kemuliaan dirimu. Ada perintah untuk tetap menjaga kesucian bagi semua orang muda, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini penting untuk ditegaskan karena ada pemikiran yang berkembang seolah-olah hanya perempuan saja yang harus menjaga kesucian diri, sedangkan laki-laki boleh tidak suci ataupun tidak murni. Menurut Alkitab, baik laki-laki maupun perempuan harus menjaga tubuhnya sebagai rumah Allah, tempat berdiam bagi Roh Kudus. Bukan hanya Alkitab saja yang menulis tentang pentingnya menjaga kesucian diri dalam kaitannya dengan pacaran. Dalam masyarakat juga ada aturan dan norma yang mengatur mengenai bagaimana seharusnya orang berpacaran. Norma dalam masyarakat. Ada hukum
hukum negara yang bersifat mengikat semua warga negara taat dan tunduk pada hukum dan undang-undang. Ada juga hukum tidak tertulis berupa moral dan etika atau nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat. Dalam agama ada hukum agama yang harus ditaati oleh tiap penganutnya, meskipun berpacaran menyangkut urusan pribadi antara dua manusia. Tapi mereka yang berpacaran itu hidup dalam komunitas masyarakat dan agama yang memiliki aturan, hukum, dan ajaran yang bersifat mengikat. Karena itu ada batas-batas dalam berpacaran. Itu pula dalam pertunangan dan pernikahan. Ada hal-hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh. Gaya pacaran remaja SMA masa kini, atau ini adalah tugas siswa. Tugas kalian pelajari Amsal 23 ayat 18, 1 Korintus 3 ayat 16. Kemudian berdasarkan pemahaman kamu terhadap bagian Alkitab itu, buatlah penilaian terhadap gaya pacaran remaja pada masa kini sesuai dengan pengamatan kalian. Apakah menurut pendapat kamu gaya pacaran remaja Kristen pada masa kini sesuai dengan prinsip Alkitab atau tidak? Jika menurut kamu sudah sesuai dengan prinsip Alkitab, apakah alasan kamu menjawab demikian? Sebaliknya, jika tidak sesuai dengan prinsip Alkitab, mengapa demikian? Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pembelajaran pada kali ini. Kami mau belajar biar Tuhan menyertai anak-anak kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Mereka mengerti batasan-batasan dalam berpacaran